Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Refleksi Gema. Hari ini kita akan membahas dari 2 Korintus 7 ayatnya yang kedua sampai ayat ke-16. Bapak Ibu Saudara silahkan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini terlebih dahulu. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya kami ada sebagaimana kami saat ini itu semua karena berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Berkati perenungan firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 7. Saya akan membacakan dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Aku sangat berterus terang kepada kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar, dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku ini, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah ditegur oleh seseorang? Bagaimana rasanya? Mungkin ada orang yang tidak masalah ketika ditegur, tetapi biasanya yang pertama kali dirasakan itu adalah rasa nggak enak. Dan respon pertama biasanya tidak terima, apalagi kalau kita merasa kita tidak bersalah. Dalam beberapa kejadian yang saya alami bersama orang terdekat ketika saya ditegur, saya biasanya mencoba mencari pembenaran. Bahkan mencoba membanding-bandingkan dengan orang yang menegur saya. Tetapi lama-kelamaan saya mencoba untuk mulai introspeksi diri. Benar nggak apa yang disampaikan itu? Dan jika ternyata iya, saya coba untuk berusaha berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, seorang yang dewasa tentunya dapat memanfaatkan teguran untuk memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik. Saudara, waktu ditegur ada perasaan tidak nyaman. Tetapi teguran yang baik itu menghasilkan perubahan diri yang lebih baik. Begitu juga dengan pertobatan. Ada duka cita karena teguran. Ada kesedihan akibat teguran yang akan menghasilkan pertobatan sesuai kehendak Allah. Ada kalanya karena teguran itu kita harus berselisih paham, berselisih dengan orang-orang yang kita kasihi. Rasul Paulus juga pernah mengalami fitnah yang merusak hubungannya dengan jemaat di Korintus. Namun bukannya tersinggung, Rasul Paulus tidak menyerah. Dia berusaha untuk tetap menggapai jemaat Korintus, mulai dari dia menulis surat,
sampai dia pergi sendiri ke Makedonia untuk mendengar kabar jemaat Korintus dari Titus. Dan ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan, kesabaran Rasul Paulus berbuah manis. Kristus menganugerahkan pertobatan kepada jemaat di Korintus. Saudara, semua itu memang terjadi atas kehendak Tuhan. Tapi kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus itu menjalankan tugas dan panggilannya dengan tetap menjaga kredibilitasnya sebagai seorang yang diutus Allah. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga kredibilitas kita sebagai anak Tuhan yang diutus ke tengah dunia? Yang pertama, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu mari melayani Tuhan dengan tulus tanpa mencari keuntungan. Jikalau seseorang yang mengaku utusan Kristus hidup demi keuntungan kita sendiri, bagaimana dia bisa menjadi teladan bagi orang lain? Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, selalu menyampaikan hal dengan tulus dan jujur. Terkadang kita itu menyaring sendiri mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak, karena kita itu takut ditolak atau takut tidak disukai orang. Atau kita takut orang lain itu sedih dan berduka karena kebenaran yang kita sampaikan. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang walaupun dia tahu suratnya akan membuat jemaat Korintus sedih, dia tetap menyampaikan kebenaran. Karena dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa kesedihan karena teguran terhadap dosa menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Karena itu saudara, sampaikanlah dengan jujur apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Demi apa? Demi perubahan yang lebih baik, sehingga baik kita maupun orang lain yang kita layani bisa hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang kita beritakan adalah berita Kristus yang mendamaikan kita dengan Bapa lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena itu saudara, kalau masih ada relasi antara kita dengan siapa saja yang masih rusak saat ini, ayo kita perbaiki. Mintalah kerendahan hati sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Mari pulihkan hubungan yang rusak itu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjaga kredibilitas kita sebagai orang-orang yang diutus Allah. So, saudara, pesan penting apa bagi kita hari ini? Yang pertama, jadilah anak Tuhan yang punya kredibilitas. Jaga integritasmu dimanapun kamu berada. Yang kedua, ketika kita melihat hal yang tidak benar, jangan kita diam atau tutup mata. Beranikan menegur dengan niat dan cara yang baik. Yang terakhir, sebaliknya ketika kita ditegur atau kita dikritik, mari kita bersikap dewasa. Belajarlah untuk menerima dan mempertimbangkan teguran. Kemudian kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah dengan demikian kita semua boleh hidup semakin memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran yang kami dapat lewat firman Tuhan hari ini. Engkau mau berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang punya kredibilitas. Ketika kami menegur orang lain, atau ketika kami ditegur, kami boleh sama-sama bertumbuh, mau introspeksi diri, terbuka untuk menerima teguran dengan cara yang baik menegur orang lain. Sehingga kami Tuhan boleh jadi orang-orang yang berubah menjadi orang lebih baik, jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh hidup berintegritas, boleh hidup punya kredibilitas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, Kau mau sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.